Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Sang Ngaji Niken Hapsari, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Sastra, kelas R4F dan teman-teman semua. Kami kelompok 4 akan mempresentasikan materi yang berjudul kondensasi. Kami kelompok 4 yang beranggotakan 1. Lia Febri Fitria, 2. Syifa Aprilia, 3. Rosita Triani, 4. Muhammad Dito Cantona. Pikiran bawah sadar. Menurut teori psikoanalisis Sigmund Freud, pikiran bawah sadar diartikan sebagai sekumpulan perasaan, pikiran, dorongan, dan ingatan yang berada di luar kesadaran manusia itu sendiri. Freud mempercayai bahwa pikiran bawah sadar terus mempengaruhi perilaku meskipun orang tersebut tidak menyadarinya. Pikiran bawah sadar adalah suatu pikiran atau ingatan yang berada di luar kesadaran manusia. Pikiran atau ingatan alam bawah sadar seringkali bisa dianggap sebagai media yang dapat menyimpan data, dan data tersebut akan disalurkan ke pikiran sadar, yang nantinya akan menjadi sifat manusia itu dalam kehidupan sehari-harinya. Contoh, pikiran bawah sadar menanamkan kebiasaan ataupun ingatan pada kita sebelumnya, bahwa jika haus, kita harus mengambil minum, bukan makanan. Pikiran sadar. Pikiran sadar adalah pikiran secara sadar kita gunakan untuk sehari-hari. Seperti berpikir saat sedang melakukan atau menyelesaikan sesuatu. Dan hal apapun yang dilakukan secara nyata dan sadar dapat kita rasakan serta kita lakukan dengan tubuh merupakan hal-hal yang dikendalikan oleh pikiran sadar. Kondisi di mana kita dapat berpikir sadar adalah ketika kita dapat berpikir dan melakukan banyak hal dalam satu waktu. Pikiran sadar memiliki beberapa fungsi dan salah satunya adalah fungsi analisis kritis menurut Gunawan, tahun 2012. Melalui fungsi ini, pikiran sadar memiliki peran untuk menganalisis, mempertimbangkan secara informasi yang masuk apakah diterima atau tidak, serta membandingkan informasi yang masuk dengan informasi yang sudah ada di dalam pikiran bawah sadar. Jika informasi yang masuk cocok dengan informasi yang ada di dalam pikiran bawah sadar, informasi tersebut akan diterima. Begitu pula sebaliknya. Contoh, siswa di kelas mendengarkan dan memperhatikan guru yang sedang menjelaskan materi. Kemudian siswa memperoleh informasi. Jadi, apa yang didengar telinga atau dilihat mata diolah oleh pikiran sadar. Baik, saya akan melanjutkan materi kondensasi. Kondensasi merupakan salah satu mekanisme dalam psikoanalisis. Psikoanalisis itu sendiri sebenarnya lahir dari penelitian yang berhubungan dengan dunia mimpi. Freud menganalisis bahwa mimpi-mimpi itu bekerja melalui mekanisme atau sistem tertentu, dan mekanisme tersebut mirip dengan pola yang terdapat di dalam karya sastra. Kondensasi itulah yang termasuk ke dalam salah satu mekanismenya. Kondensasi sendiri memiliki arti yaitu penggabungan antara beberapa pikiran tersembunyi ke dalam satu imajinasi tunggal. Jika dikaitkan dengan sastra, pemahamannya menjadi seperti ini. Misalnya, penciptaan seorang tokoh di dalam novel, penulis membuat rupa wajah dan sosok karakter tokoh dalam ceritanya berdasarkan kondensasi atau penggabungan dari beberapa orang yang ia kenal di kehidupan aslinya. Sama juga ketika penulis menciptakan tempat dalam ceritanya. Itu hasil dari penggabungan beberapa tempat sehingga menjadi suatu hal yang fiktif atau bersifat imajinasi. Contoh kondensasi dalam karya sastra. Judul, Dongeng Nenek Pakande. Contoh kondensasi menurut Nuraidar Agus 2013.
Penelitiannya yang terkait dengan proses kondensasi, imajinasi, dan pengalihan mimpi dalam dongeng Nenek Pakande. Kondensasi imajinasi dalam dongeng tersebut adalah sebuah wacana yang menjanjikan hal-hal yang bekerja dalam wilayah ketidaksadaran masyarakat Bugis terhadap objek-objek yang dikemukakan dalam ceritanya. Secara mekanis, dongeng tersebut adalah wujud dari imaji-imaji terhadap objek, tokoh, tindakan, lakuan, suasana yang dikondensasikan atau digabungkan dalam bentuk sastra dengan kisah tentang dua anak kecil yang memiliki akal dan pikiran yang cerdas, kekejaman, ibu tiri, dan sosok Nenek Pakande sebagai makhluk primordial kanibal. Mekanisme pusat pengisahan cerita, point of view, terletak pada kedua anak kecil, hubungannya dengan ibu tiri, dan dengan Nenek Pakande. Gambaran dalam dongeng tersebut menyajikan pesan yang menjadi gairah batin cerita sekaligus menjadi pesan yang akan disampaikan kepada khalayak. Gejala kondensasi atau penggabungan dalam dongeng tersebut dengan penciptaan tokoh-tokohnya berdasarkan pada apa yang menjadi kenyataan dalam realitas. Kemudian yang ada dalam imajinasi, maka lahirlah citraan tentang kemampuan akal anak kecil dengan segala usahanya untuk menaklukkan antagonis dalam dongeng tersebut, tentang ibu tiri yang jahat pada anak tirinya, dan tentang sifat buruk dan kekuatan tokoh antagonis dalam dongeng tersebut. Jadi kesimpulan kondensasi dalam dongeng Nenek Pakande adalah dongeng tersebut dibuat berdasarkan imaji maupun kenyataan terhadap objek, cerita, tokoh, tindakan, lakukan, dan suasana. Karakter tiap-tiap tokoh dalam Nenek Pakande dimunculkan sebagai hasil kondensasi dari pengalaman, kenyataan, dan imaji itu sendiri yang dibuat dan dikemas dengan baik dalam bentuk yang baru. Mengacu pada hal tersebut muncullah sifat terhadap tokoh dua anak lelaki yang cerdik dan pandai, ibu tiri yang kejam, dan Nenek Pakande cerdik dan pandai, ibu tiri yang kejam, dan Nenek Pakande sebagai sosok yang menakutkan dan menyeramkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.